depends, where are you going? Gitu dia nanya. Not going anywhere. What did you collect the card in the store? What did you mean? Hi lovely people, welcome back to my channel. Terima kasih kalian sudah ngeklik video ini. Jangan lupa di subscribe channelnya dan dinyalain loncengnya. So now let's get move and enjoy the video. Oke, Nah, udah ya. siap Oke. ya. Nggak tahu kenapa di pikiranku tuh kayak kita ini live gitu, padahal nggak live kan ya kita kan. Halo. 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 Akhirnya bisa ketemu juga ya kita ya. Iya. Sudah lama nih, udah ngincer-ngincer, udah stok-stok di YouTube, sering banget. Pengen banget, kapan nih ngobrol sama Puri, kapan nih? Baru kemarin memberanikan diri. Coba ternyata, oh humble banget dirimu. So sweet banget deh. Iya. Dari ujung ke ujung ya, Inggris, dirimu di California. Kamu dari Indonesia mana sih? Asalnya di kota mana? Aku dari Bandung. Oh, oke. Aku Surabaya. Jauh ya, kita dari ujung ke ujung juga. Ujung ya? juga kan, di Indonesia kita ujung ke ujung, dari sini juga ketinggalan di ujung di ujung. Anyway, sebelum kemana-mana, aku mau ucapin makasih dulu nih ke Puri, makasih banget, thank you so much. Uni udah mau mampir, diajakin ngobrol, Sama-sama. udah kepoin, udah ini, ternyata baru kali ini bisa kesempatannya gitu. Makasih juga buat waktunya ya. Alright. Oke. Jadi sebetulnya simpel-simpel aja ngobrolnya ya, nggak yang resmi gimana. Kita ngobrol asik tentang LDRan ya. Berkali aturan lah seputaran itu. Dirimu kan pakar banget di bahasa Inggris ya. Sementara nggak pakar banget ya bisa. Ya pakar lah kalau dibandingkan aku ini gitu kan. Terus banyak nih yang curhat, banyak sekali yang DM. Teh gimana sih caranya dapat bule tapi akunya nggak bisa bahasa Inggris gitu. Gimana tuh caranya? Nah menurut dirimu gimana? Ya kan orang Indonesia itu banyak kan orang-orang yang awam lah ya gitu ya. Orang awam bahwa menikah dengan bule itu sesuatu yang mungkin dianggapnya keren, wow atau gimana entahlah. Kalau menurut dirimu sendiri gimana tuh dengan case yang seperti itu? Nggak bisa bahasa Inggris ya? Nggak bisa bahasa Inggris tapi tetap ngeye pengen banget gitu. Menurut aku kalau nggak bisanya biasanya kan ada levelnya gitu loh. Kalau nggak bisa as in like bener-bener nol kayak sama sekali nggak tahu satu kata pun itu kayaknya bakal susah komunikasinya ya. Kalau nggak tahu sama sekali loh ya. Kayak aku ngebayangin misalnya aku sama orang Rusia gitu ya, nggak bisa bahasa Rusia gitu. Rusia. Sama sekali satu kata pun aku nggak tahu bahasa Rusia. Mungkin komunikasinya akan lebih menantang karena berarti harus cari cara lain kan. Ya memang sih ada cara lain untuk berkomunikasi selain berbahasa. Ada bahasa tubuh pun cara berkomunikasi kan. Misalnya nggak tahu bahasanya ya boleh pakai bahasa tubuh tapi kan lebih challenging ya. Challenging banget. Lebih challenging, lebih capek. Ya, capek, lebih capek. Susah gitu. Tapi kalau misalnya level nggak bisanya itu masih bisa lah, dikit-dikit masih ada masih tahu beberapa kata, paling tidak tahu cara mengkomunikasikan walaupun nggak sempurna gitu loh. Sempurna betul. Masih bisa dibantu dengan bahasa tubuh, masih bisa dibantu dengan Google Translate gitu kan. Tapi kalau nol, bener-bener nol itu kayaknya susah banget deh menurut aku ya, bener-bener challenging. Bukannya nggak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Cuman tantangannya itu loh. Berat banget kalau misalnya bener-bener nol, nggak tahu apa-apa gitu ya. Tapi kalau menurut aku ya zaman sekarang kayaknya nggak mungkin ya kalau nol bener-bener nggak tahu sama sekali ya. Bahkan mama aku aja yang udah tua gitu kan masih bisa lah berhitung 1, 2, 3 masih bisa. Masih gitu lah ya yang basicnya gitu kan. Basic gitu masih bisa. Nggak harus sempurna menurut aku. Nggak harus bisa ngomong cus gitu. Banyak yang menikah dengan bule tapi bahasa Inggrisnya nggak lancar juga banyak gitu kan. Dan nggak masalah sih menurut aku, bisa dibantu dengan Google Translate, bisa dibantu dengan bahasa tubuh atau gimana gitu. Makan zaman sekarang udah ada aplikasi bahasa itu kan benar-benar membantu gitu kan. Kamu nonton itu nggak sih 90 Day Fiancé? Oh iya. Jadi aku pernah deh. Pernah. Jadi aku dulu juga kayak gitu. Jadi kalau dalam waktu 90 hari
nggak menikah, Iya. berarti aku dianggap bohong kan, nggak valid visanya gitu, jadi aku dideportasi gitu kan. Iya. Tapi ya itu tadi makanya dikasih batas waktu 90 hari harus menikah resmi. Nah di acara itu kayak gitu, jadi satunya itu warga negara Amerika, satunya orang asing pasangannya gitu kan. Jadi ini menceritakan pasangan-pasangan dari berbagai belahan dunia gitu. Dan banyak banget yang nggak bisa bahasa Inggris, yang orang asingnya itu. Dan nggak mesti orang Asia loh, orang kayak orang Rusia kan juga nggak bisa bahasa Inggris kan. Ukraine, terus Middle East gitu kan nggak bisa bahasa Inggris juga gitu. Jadi itu lucu acaranya itu. Jadi di situ aku pikir bahasa Inggris yang benar-benar terbatas pun bisa gitu loh, bisa nikah juga gitu loh. Ya itu tadi pakai Google Translate lah, pakai bahasa tubuh ya, memang ada lucunya sih kadang-kadang gitu. Tapi ya it works gitu loh. It can work. Ya, apalagi sekarang kan canggih banget maksudnya. Intinya yang penting ada kemauan kali ya. Iya. Betul kan? Ada kemauan. Kalau misalkan cuman pengennya doang tapi nggak mau berusaha gitu. Oh iya pengen bule nih, atau misalkan orang asing lah gitu ya. Tapi kitanya nggak mau berusaha banget gitu. Sekarang belajar. Kayak kan ada channelnya dirimu kan, Puri Vera kan. Gitu, bahasa Inggris. Source itu yang bisa dibuat untuk belajar gitu. Nih jadi ada yang curhat lagi, Teh aduh ini pusing, si cowok ini bule-bule ini ngajak video call. Sementara kalau chattingan katanya kalau chattingan itu bisa di Google dulu. Soalnya pakai bisa mikir. Mikir dulu gitu, di Indonesia ngomong apa langsung di sending gitu kan, translate tuh. Nah kalau face to face itu Teh gimana nih? Waduh. Iya. Aku nggak tahu. Iya itu memang challenging, ngomong langsung dengan nulis itu beda. Kalau nulis lebih gampang karena bisa mikir dulu, ada auto text ya, ada koreksi dari bener kan? Nah kalau ngomong langsung kamu nggak bisa ada waktu untuk berpikir. Tergantung tergantung relationshipnya nih dua orang ini gimana gitu. Kalau menurut aku, kalau orangnya itu tahu kalau bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kita dan dia memang mau berteman, aku rasa dia akan memaklumi gitu. Betul. Ya bilang aja kalau bahasa Inggris itu bukan bahasa utama kita gitu. Kebanyakan kalau dia orang baik loh ya, kalau dia orang baik yang memang mau ngerti, dia akan ngerti gitu sih menurut aku. Ini aja, berani-beraniin aja. Terus dari situ kan bisa belajar. Kalau misalnya nggak mau ngomong langsung terus kan kapan belajarnya gitu? Kapan belajarnya? Justru itu dianggap kayak tantangan gitu loh. Tuh, berarti ada kemauan, ada mau belajar ya. Ada, bisa dijadikan sarana belajar juga. Kalau dirimu kan nggak ada masalah ya, karena udah bisa lah bahasa Inggris sama pasangan kan, udah nggak ada istilahnya, nggak ada istilah clash gitu ya, gitu. Tapi kan kadang-kadang ada beda budaya juga. Kalau di Inggris itu ada yang namanya dark joke. Aku dulu ya beradaptasinya butuh beberapa waktu untuk tahu gitu. Oh ini tuh maksudnya ini nggak? Kalau di sini ada juga dark joke. Ada gitu. Aduh ini maksudnya apa sih? Jadi di otak tuh masih ada translate antara omongan ini ke Indonesia gitu. Jadi kalau ke Indonesia kan jadi arti katanya berbeda, walaupun si suami maksudnya ke sini, aku yang nanggapinya ke sana gitu. Nah butuh beberapa waktu lama lah gitu, istilahnya setahun lebih lah untuk beradaptasi. Oh ini tuh gini, gitu. Nah kalau dirimu pernah nggak itu? Walaupun kan ada expert juga kan kadang-kadang ada gitu. Itu sampai sekarang, masih. Ya? Masih sampai sekarang masih ada kayak ada kata-kata yang aku nggak familiar gitu loh. Biasanya sih aku kalau misalnya ada kejadian kayak gitu itu biasanya aku share di Instastory sih. Cuman aku lupa terakhir kali. Iya aku kalau ada kayak misalnya miskomunikasi gitu aku sama Ricky, dia ngomong apa, aku nangkepnya ini gitu. Biasanya aku share di story karena lucu kan. Iya, dan sampai sekarang terutama kalau kata-kata yang pronunciation-nya itu mirip-mirip, lupa. Mungkin salah satunya itu pants as in untuk masak, pants sama pants celana. itu kayak gitu lah kayak gitu. Aku kalau nggak salah aku tuh beli panci buat masak gitu dari Amazon. Terus dia tanya, kamu beli apa gitu? Aku bilang some pants.
Terus terus dia nanya, "Pants, where are you going?" gitu dia nanya. "Not going anywhere." Jadi sampai sekarang kayak gitu masih sering. Dan menurut aku itu wajar deh, kayaknya itu orang native speaker pun Iya, pasti ada ada. salah paham. Bahkan dalam bahasa Indonesia juga lah, kalau Iya, misalnya benar, ada kata benar. yang mirip-mirip gitu kan, pasti apa sih masih kan Pak, itu biasa sih kalau menurut aku dalam berkomunikasi itu pasti ada Ada yang pasti ada beda, ada gimana misunderstanding. gitu. Nggak masalah, menurut aku nggak apa-apa. Kalau memang nggak ngerti nanya aja. Aku jadi ingat bahasa Inggris dulu waktu aku belajar, sama di sini kan, apalagi di sini suamiku kan British ya. Jadi British tuh ada apa ya, nggak tahu ya. Aku susah banget gitu ngedengernya dulu tuh. Aksennya ya. Aksennya susah banget, ngetiknya tuh susah. Jadi dulu tuh inget banget. Jadi kita tuh mau ke acara undangan tuh. Terus suamiku tuh bilang, kita pestanya di sini nggak terlalu jauh sih dari rumah. Terus dia bilang, I wanna pick a car in the store. Aku pikir mau ambil car, car for driving. Mau ambil mobil di store gitu kan. Aku pikir mobilnya diparkir di store gitu. Oke. Depan store Gitu. Aku tuh ngikutin sambil mikir gitu. Kenapa parkir di store gitu? Kenapa nggak di rumah? Masih mikir ke situ, bego gitu. Masih gitu. Terus aku nanya gitu kan ya. Why? What did you collect the card in the store? What did you mean? Card. I want to buy card. Untuk orang yang lagi pesta itu. Card. Karena cepet gitu kan ya. Jadi di kepala tuh car gitu kan. I want to go collect card gitu. Oh, oke. Sampai ketawa, sampai mau tipis, tahu nggak? Iya. Nah, ini masalah aksen ini juga challenging juga karena ada kayak British accent kan, buat aku loh ya, buat aku lebih susah dimengerti daripada kalau aksen Amerika. Kalau aksen Amerika menurut aku lebih jelas ya, mungkin karena aku terbiasa juga sih sama aksen Amerika. Tapi kalau British accent itu aku harus kayak 2 kali lebih fokus gitu loh. Lebih fokus ya? Untuk bisa ngertiin maksudnya dia apa gitu. Bahkan suami aku aja yang native speaker, dia orang Amerika, dia menganggap British accent itu juga agak susah dimengerti gitu. Bahkan native speaker sendiri aja berpikir seperti itu gitu. Jadi apalagi kita yang bukan native speaker, jadi ya nggak apa-apa. Kalau di USA itu ada aksen, beberapa aksen nggak gitu? Beda-beda. Ya, ada beda-beda. Tergantung. Sama kayak di Indonesia juga kan, kalau misalnya bahasa Indonesia kan, ya benar. Aksennya kan beda-beda. Kan? Kayak dialeknya beda-beda. Sama di Amerika juga kayak gitu. Jadi kayak orang yang lahir di New York sama orang yang lahir di California gitu. Ada, kalau misalnya tahu, terbiasa dengerin ya pasti bisa membedakan. Bisa membedakan. Oh kamu dari New York ya, kelihatan dari aksennya gitu. Iya. Berarti sama di British juga kan, British susah. British juga ada beberapa macamnya. Ada yang susah gitu. Ada yang kayak dulu kan isinya taunya British aja. Ternyata setelah di sini, ya ampun, ini ya suami yang lebih tahu karena dia di sini ya. Tapi karena udah di sini, jadi kalau berpapasan sama orang udah tahu banget. Oh ini dari sini. Ini yang paling susah itu dari Irish sama Scottish. Oh my god. Iya. Iya, lebih susah aksennya ya. Nonton videomu yang kemarin, yang nonton di yang call di telepon gitu kan. Aku tuh pernah bahasa Inggris lewat telepon. Aduh, itu pernah Arin yang buat appointment buat tes COVID kan, itu ada interview segala macamnya. Dan si yang nerima teleponnya itu dari Scottish. Aduh, itu susahnya minta ampun, Gus. Itu kamu gimana, minta diulang itu tuh gimana kalau nggak ngerti? Kalau ya paling pardon, sorry, kayak gitu. Iya. Can you speak a little bit slow because I can't speak English properly, something like that. Jadi dianya ulangin lagi. Oh iya, agak-agak slow. Terus kan kalau ada beberapa yang mereka yang jadi ujung-ujungnya tuh ada logat apa gitu. Jadi bukan arti kata, tapi ada yang apa gitu ya. Jadi is that gitu. Jadi maksudnya terus lama-lama, karena aku bingung juga karena banyak pertanyaan kan yang harus diinterview gitu ya. Aku bilang wait a minute, I need my husband to talk to you. Oh, okay. Jadi aku ngomong ke suami, panggil dong karena ini nggak bisa. Ini aku takutnya salah informasi gitu kan, memberikan informasi. Iya. Itu susah. Suamiku bilang gitu, benar. Emang jangankan buat aku lah yang bukan bahasa Inggris itu bahasa ibu kan.
orang-orang sini juga memang agak susah gitu kalau memang nggak sering berkomunikasi gitu. Iya, Memang agak-agak. Iya, bahkan sesama native speaker aja ada nggak ngertinya gitu kan. Ada ini maksudnya apa sih gitu. Jadi aneh-aneh gitu. Terus ada yang kayak singkatan-singkatan gitu kan. Kalau ngomong video call, menurut aku ya, video call itu lebih baik daripada telepon yang nggak kelihatan mukanya. Iya, jadi video call masih kelihatan mukanya, lagi bisa bahasa, bisa baca bibirnya lah ya. Tapi kalau di telepon itu yang paling challenging itu kalau telepon nggak kelihatan orangnya. Iya, kita harus mikir. Harus fokus bener nih, ngomong apa nih orang. Emang gitu sih. Aku juga waktu awal-awal pindah ke sini kan, meskipun aku bisa bahasa Inggris waktu pindah, itu pun aku masih mengalami kayak takut, gugup. Gitu ya. Jadi waktu awal-awal itu aku juga nggak berani telepon langsung bikin appointment, apa nggak berani. Aku kayaknya baru 6 bulan apa setahun gitu aku baru berani bikin appointment sendiri, kayak gitu-gitu. Berapa lama emang tinggal di California? Sekarang 7 tahun. Lama, Rambreta. Pokoknya sudah jadi kayak home aja ya, kayak udah kayak rumah. Dulu waktu pakai fancy visa itu ada tes bahasa Inggrisnya nggak sih? Kalau tes nggak. Jadi bukan itu nggak ada requirement. Kamu harus bisa bahasa Inggris kok kalau nikah itu. Kalau untuk misalkan orang Indonesia nikah sama orang yang di California atau USA, itu kalau ikut ke suaminya itu visa apa itu? Spouse visa. Oh sama, berarti spouse visa. Itu ada ujiannya kalau USA? Aku nggak ada ujian bahasa Inggris loh ya, nggak ada. Oh ya, enak banget. Kan interviewnya aja banyak bisa pakai bahasa Indonesia. Maksudnya waktu interview di embassy itu bisa pakai bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa bahasa Inggris ya bisa pakai bahasa Indonesia. Nggak ada tesnya. Atau sekarang loh ya, tapi aku dulu nggak ada. Ya. 7 tahun yang lalu nggak ada, dan rasanya nggak ada deh sampai sekarang tes bahasa Inggris. Berarti kalau enak tuh kalau sama orang Amerika walaupun nggak bisa bahasa Inggris ya. Kalau sama kalau sama orang Inggris yang mau tinggal di Inggris itu wajib banget minimum ada tesnya. Minimum A1. Pakai di skor juga ya gitu ya. Ada skor. Pressure banget kan. Terus extend visanya setelah 2,5 tahun itu harus ada ujian lagi. Itu harus di A2. Kemudian nanti setelah 5 tahun kalau masih tinggal di UK dan mau ambil permanent resident, itu harus kita approval kalau kita punya kemampuan di bahasa Inggris di level B1 gitu.